Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heri Saudara Peristiwati SPD NPD, yang terhormat Bapak Ibu Pemateri, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA N1 Puri yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembahasan yang bertemakan budaya positif oleh program Guru Penggerak Angkatan 5 SMA N1 Puri dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa kita jelaskan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya pada kita semua. Hadirin sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, doa. Acara kelima, penyampaian materi oleh pemateri. Acara yang keenam, yaitu penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Ibu Heri Saudara Peristiwati SPD NPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara semuanya, yang saya hormati Bapak materi sekaligus Guru Penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan penggasan program Guru Penggerak angkatan 5. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa kembali karena kita semua sehat, ya. Allah memberi sesuatu kepada kita semua, maka dengan apa yang kita miliki, kondisi yang diberikan Allah, kita laksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin, diikuti dengan sungguh-sungguh. Izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan program Guru Penggerak dulu, ya. Guru Penggerak ini memang adalah program
komen dulu ya. Tapi kalau saya waktu di lokal kalian sudah berpesan pada intinya kepala sekolah tidak menghalangi. Tapi kalau Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan bergerak bisa membagi waktu, ya, bisa membagi waktu. Jangan sampai tugas yang utama di sekolah kacau balau hanya karena beberapa guru bergerak. Kami tidak menginginkan itu. Jadi semua harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tolong pandai-pandailah membagi waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan seminar ini dengan judul budaya positif. Bagus memang kita perlu mengibarkan budaya positif. Tapi positif jangan sampai merugikan yang lain. Apalagi di sekolah, ya. Di sekolah ini ada namanya kebijakan juga ada. Tolong jangan sampai hanya karena beringin positif dengan kegiatan anak-anak tapi mengabaikan apa yang sudah menjadi kebijakan dan sebagaimana harus kita ya. Jadi monggo materi saya setuju banget budaya positif harus diibarkan. Tapi pandai-pandailah positif jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, positif jangan sampai ada yang dirugikan. Yang namanya kurikulum merdeka bukan merdeka sama gue, ada aturannya. Ya. Jangan memikirkan sepenting muridku senang, sepenting muridku menikmati kemerdekaan, salah. Ada alurnya, ada lagu-lagunya. Ya, jadi tolong ibaskan budaya positif yang tidak mengakibatkan ada ya, hal-hal yang dirugikan. Dimaksimalkan yang positif ke semuanya. Memang kebetulan sekolah pendidikan di desa ini betul-betul perhatikan kepentingan peserta didik, mewadahi apa sih yang diinginkan dari sekali, tapi ya kita ada koridornya, ada rel-relnya. Jadi tetap apa yang sudah menjadi kebijakan kalau tetap dilakukan. Ya. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi penggerak, kalau betul-betul bisa menata waktu, bisa membagi waktu dan yang menjadi tugas saja bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ada yang nggak bisa, insya Allah bisa. Dan ini yang belum, ini kalau saya lihat banyak yang PPM-nya ya. Ya teman-teman dulu masih PPM ya. Hah? Yang sudah muda ya. Apa ada? Ya. Dan nanti pada saatnya nanti pertama yang sudah PPM ya. Pasti ya, belum gerak dulu ya. Pasti kan? Jadi monggo disampaikan aja materi-materi yang memang tujuannya bisa ya, bisa membawa pendidikan yang lebih baik, ya, berdampak positif di segala hal, tidak ada yang menjadikan, ada yang merasa dirugikan, monggo dijalankan dengan sepenuh hati, ya, seperti ya. Kami yakin kok. Apa yang menjadi kebijakan itu pasti sudah dipikirkan oleh si pembuat kebijakan, sudah dipikirkan dampak-dampaknya. Makanya kita laksanakan aja kebijakan-kebijakan. Toh seandainya, ya, kan ada apa istilahnya ya, ada target ya. Toh seperti ini, insya Allah pasti akan direview. Ya, makanya ya sudah terjalani aja. Seperti P5 gitu ya. Sudah jalan aja dulu, nanti suatu saat kita evaluasi lagi. Ingin persen di mana? Jadi sekali lagi, semoga semuanya aja kita dukung program guru penggerak dan tetap dengan berpegang teguh dengan tugas pokok kita di sekolah masing-masing tetap jalankan maksimal ya, Bapak ya.
Sekali lagi, terima kasih kerjasamanya semua. Insya Allah kalau kita dengan ikhlas menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, sebagai mestinya tidak ada permasalahan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas keadaan semuanya. Semoga angkatan berikutnya tambah lagi yang menjadi guru penggerak. Ya, ini masih 3 orang ya. Ini Pak Adia sama guru. Masih ada tambahan lagi. Kita tahu ini yang apa itu? Ngajar prakteknya awal sampai di dan ya. Sudah semuanya di guru kan tidak ada batasnya seperti itu. Semua guru kan, ya mau berpikir loh, selama itu masih persyaratan tertentu ada. Ya. Saya yakin kok apapun itu mesti ada posisinya di belajar, saya mengerti. Dan pas sudah punya sertifikat guru penggerak. Ya, kita kan tidak tahu tentang bagaimana. Kita aja Bapak Ibu sekali lagi, monggo kita jalankan tugas pembimbingan sebagai guru penggerak dan juga tugas utama di SMA 1 ini dijalankan imbang dan jangan sampai ada yang dirugikan. Sudah aja dari saya, selamat melanjutkan, mengimbaskan budaya positif ini. Mudah-mudahan dengan materi ini ke depan jauh lebih baik proses pembelajaran di SMA dan Saburi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muftisi SPD. Kepada Bapak Muftisi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Izinkan saya doa melalui Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh ketiga pemateri kita di depan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Edi Sucahyono, SPSI, SPD, MAP, yang akan kami batasi dengan durasi maksimal 20 menit untuk menyajikan materi beserta sesi tanya jawab. Nanti langsung Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Edi, silakan. Nanti di akhir setelah Bapak Edi menyampaikan materi. Kepada Bapak Edi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita pada sore hari ini adalah kaitannya dengan amanah. Ya. Amanah
tes satu kamu. Oke. Amanat dari modul 1.4. Kok ada modul 1.4? Berarti ada 1.3, ada 1.2, ada 1.1. Di dalam program pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Ada 3 modul. 3 modul ini proses pendidikannya selama 6 bulan. Nah, modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1 itu ditempuh dalam 2 minggu. Ditempuh dalam 2 minggu. Modul kedua itu hanya ada 3. 2.1, 2.2, 2.3. Modul ketiga sama, ada 3. 3.1, 3.2, 3.3. Masing-masing submodul tadi itu ditempuh dalam 2 minggu. Nah, nanti ada pendampingan dari yang namanya guru praktik. Kita punya 2 orang, yaitu Bapak Abdul Malik nanti yang bertugas mendampingi teman-teman TGP dalam guru penggerak untuk angkatan ke-7 dengan tulis Moholangi. Nah, program pendidikan guru penggerak ini pesertanya dari mulai tingkat paling dasar TK, PAUD itu, mulai SD, SMP, SMA, SMK. Di angkatan yang angkatan kelima itu seluruh Indonesia peserta yang mengirimkan IC itu 105.000 untuk angkatan 5. Dari proses IC itu diseleksi yang layak untuk berikutnya itu 55.000 sekian. Dari 55.000 sekian diambil 20.000 100 berapa begitu. Nah, kemudian dari 20.000 sekian itu yang berhak mengikuti pendidikan program pendidikan guru penggerak itu ada 8.150 berapa begitu. Untuk Kabupaten Mojokerto dari TK, SD, SMP, SMK itu 153 orang. Untuk SMA sendiri kami ada 23 orang, SMK 19 orang. Untuk SMK itu lebih swasta sama. Kita alhamdulillah masih ada yang wakil 3 orang untuk angkatan 5. Oke, dari itu. Nah, kembali lagi kepada modul 1.4. Modul 1.4 itu kaitannya dengan budaya positif. Nah, karena kurikulumnya merdeka, maka aktivitas pembelajarannya itu dimulai dari diri. Budaya positif seperti apa dan seterusnya begitu. Dari diri saya sebagai guru penggeraknya itu, sudahkah saya memiliki kapasitas untuk memiliki budaya positif bagi diri saya? Kalau tidak atau belum, berarti kita belajar dari modul ini. Merdeka, M-nya mulai dari diri. Kemudian E-nya eksplorasi konsep dari materi-materi. Materi-materi maunya apa sih? Budaya positif itu begitu. Nah, ini yang ini ya. Ada disiplin positif dan nilai tidak terkajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi sendiri, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu nanti menarik. Kenapa? Karena kita nanti itu bersikap sebagai apa di sekolah. Ya, nanti itu seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Bagaimana nanti kita bersikap kepada siswa kita. Nah, E-nya sudah eksplorasi konsep. Yang ketiga berikutnya adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini kegiatannya yang pertama ada 2. Ya, dua sesi ruang kolaborasi itu. Kebetulan fasilitator saat kami satu kelas ini, kelas 91 ini 11 orang. TK-nya 1, SD-nya 1, ada SMP-nya, SMA dan SMK.
fasilitatornya dari Maluku Tengah, dari Pulau Maluku. Nah, beliau ini mengajar di SMA 13 di Pulau Maluku. Nah, beliau di sana, kalau di kita itu kan kalau pada dengan MGMB, kalau di kita itu kan MGBK, kalau di kita KKS. Antara SMA 13 Pulau Maluku dengan SMA 16 Pulau Maluku itu ditempuh dalam berapa jam? Dalam darat dan laut. Jadi masuk bahasanya masuk hutan. Mobil pun itu sudah jenis Pajero begitu. Kalau Avanza saya mungkin nggak nyampe. Nah, terus naik speedboat. Jadi kalau beliau ada acara seperti itu, kepala sekolah pun tidak ditemani. Tahu ada siapa di luar sana. Nah, jadi bahasa seperti itu. Kemudian kaitannya berikutnya, ruang kolaborasi, diskusi, kemudian kita menghasilkan sebuah karya akademik. Kemudian demonstrasi konseptual. Demonstrasi kita itu kaitannya dengan apa karya kita. Nah, kemudian elaborasi pemahaman itu diberikan oleh instruktur. Ada gurunya lagi. Di luar fasilitator ada gurunya lagi. Biasanya beliau dari pengawas dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian koleksi antar materi. Jadi kami mengoleksikan materi-materi yang ada di modul ini atau di modul-modul yang sebelumnya. Nah, kemudian aksi nyata. Kita mengembangkan di sekolah maunya apa dari modul ini. Jadi itu gambarannya dari modul 1 kaitannya dengan budaya positif. Jadi ini memang nanti coba Mas Marus dibuka yang ini. Nah, ya. Yang ini. Saya tertarik dengan yang bulannya nanti biar kot yang kecil sebentar. Nah, ini yang studi, yang restitusi 5 posisi kontrol. Bukti masalah. Nah, lawan lagi nomor 3. Coba diri nomor 3. Nah, lawan. Nanti lebih jelas dijelaskan dulu lawan lagi. Nah, kita posisinya ini ada penghubung. Coba klik kali Mas Lulus atau buat merasa bersalah. Jadi kadang kita itu menyampaikan apa tapi tidak dalam posisi menghukum, tapi anak sudah merasa dalam bahasa kita tersindir. Ya, jadi begitu. Kemudian kita bersikap sebagai teman. Ini kalau saya bundanya pupuk sama ayahnya pupuk itu kontrol wakil hal-hal ini. Misalnya beliau selama ini menerapkan ini jadi sebagai guru. Kemudian pemantau, karena tidak dulu. Kemudian ada manajer. Nah, jadi kita nanti posisi seperti apa? Nah, kita menjadi guru di sebuah sekolah. Yang berikutnya Mas yang balik ke back tutor ya. Nah, ini banyak restitusi. Saya ingat saya. Nah, tapi kalau tiga juga. Oke. Nah, setiap ketika ada sebuah masalah pada siswa, kita harus bersikap seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas, nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang salah, misalnya. Oh, itu sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tapi ada tahapan itu. Oke, jadi itu nanti besar tentang materinya. Supaya nanti pada slide kembali lagi kepada budaya positif. Budaya positif tentu sebuah cita-cita bagi kita semuanya. Guru itu selalu bahasa dulu kan dulu dan ditiru. Artinya apa yang dilakukan gurunya mungkin kalau saya misalnya sering terlambat masuk kelas atau kita punya kebijakan kaitannya dengan pakai seragam atribut sekolah kaitannya dari mulai kepala itu terbuat rambut dan sebagainya, rambutnya itu panjang atau tidak, dan guru juga harus rapi
Sepatunya jangan juga begitu. Kalau kita sepatu hitam, punya kebijakan tata tertib sekolah bahwa SMA boleh sepatunya hitam kecuali logo olahraga misalnya. Ya berarti gurunya juga seharusnya sepatunya juga hitam. Jadi alhamdulillah kita di SMA boleh nggak ketemu sepatu yang macam-macam. Padahal insya Allah Bapak Ibu guru dan teman-teman semua mungkin aja kepingin yang lain dulu lah sepatunya. Sepatunya seperti itu. Oke. Jadi kalau katanya dengan budaya positif sekarang, budaya positif itu meliputi apa? Ya. Kalau sekolah kita yang bisa kita terapkan ya kaitannya dengan melaksanakan tata tertib sekolah. Semua berkaitan dengan ketertiban itu selalu positif. Kenapa? Karena ada tata aturan yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Bagaimana sebuah sekolah tidak ada aturannya? Tidak mungkin. Norm 45 sudah di dalam. Bapak Ibu di dalam ada doa Indonesia Raya. Baru Bapak Ibu memulai belajar. Bagaimana siswa kita bisa duduk manis di dalam ketika Bapak Ibu kita semua dan saya juga tidak ada di dalam kelas di jam pertama atau di jam-jam yang lain. Jadi tata tertib itu memang harus kita patuhi. Itu adalah budaya positif, mengikat. Ya, itu adalah sebuah kebijakan yang sudah tentu terukur oleh sekolah. Oke, dari itu. Kemudian yang kedua, yang pertama, cinta kebersihan dan lingkungan. Kita kalau di kota-kota ada kenal. Kita sekolah adiwiyata mandiri. Program sekolah berikutnya bagaimana kita minimal adiwiyata tingkat ASEAN. Nah, jadi amanah dari budaya sekolah cinta lingkungan, kebersihan. Alhamdulillah kita punya manajer adiwiyata, adiwiyata yang sangat konsen, artinya sangat-sangat peduli. Kita mungkin tidak semuanya bisa seperti beliau, sangat aktif proaktif, mumpet gitu kan, di waktu sedangnya, di waktu tugas utama beliau mengajar. Ada yang kurang pas, beliau paskan di kaitannya dengan itu, ada sampah, pemilah dan sebagainya. Mungkin bagi beberapa orang mungkin di luar sekolah sana kok digelut gitu bagi beberapa sekolah, tapi selalu virus adiwiyata kan sudah ada di semua sekolah. Alhamdulillah kita sudah berkesempatan. 2013 mah kita sudah adiwiyata lagi. Memang ada pasang surut, ada pasang surut. Karena kata dengan lingkungan, bagaimanapun juga warga sekolah tingkat kepeduliannya kalau bisa tetap jangan apa minimal ya kita tingkatkan meskipun kita tidak selalu bisa menjadi yang lebih baik lagi, tapi tidak kita berusaha untuk oke. Kemudian kejujuran nanti mungkin ke depan kejujuran sebenarnya kalau dulu Pak Dedi kantin kejujuran belum berhasil ternyata rugi tusuk sebenarnya mereka itu salah loh. Pak Dedi itu Tuhan nggak mau bayar, kembalinya nggak ada. Besok saja mau ditambahin misalnya kalau ambil 2 misalnya, iya maunya begitu sebenarnya Tuhan. Tapi yang ada manusia jangan kalah, saya aja ada ahli. Itu seperti itu. Tapi akhirnya kan karena jumlah barang tidak banyak, modal juga tidak banyak, akhirnya kita simpulkan kurang. Ya, jadi gitu. Kemudian religius jelas ya. Itu kemudian kepedulian. Bagaimana warga sekolah itu peduli kepada saat teman-teman di kelas dengan semua bapak ibu guru, TND, bapak ibu yang di kantin dan seterusnya. Nah, ya, kepedulian kalau misalnya prakteknya kalau di kantin mengambil membawa makanan, sekarang banyak kan membawa makanan ke kelas karena mungkin kalau tekan dulu tidak mau memenuhi mungkin dibawa ke kelas. Tapi ada yang lupa. Padahal dampaknya kalau lupa nanti ada yang mau beli lagi nggak ada mangkok atau gelasnya, jadi nggak beli mungkin seperti itu nanti. Apalagi lupa. Betul betul dari situ. Sifat toleransi. Kalau toleransi kita tidak pernah bersinggungan itu adalah agama kita tidak pernah bermasalah. Kemudian sikap nasionalis.
Program itu kan yang terbaru kita hidupkan lagi Indonesia Raya di pagi hari dengan juga satu lagu nasional ketika kita di upacara bendera yang dijadwalkan juga 2 minggu 2 kali dalam sebulan. Ya, jadi itu. Ya. Jadi kaitannya dengan budaya sekolah yang saya sebutkan tadi itu minimal bukan sesuatu yang baru. Tinggal kita bagaimana lebih memberikan stres. Jadi tekanan-tekanan ini harus kita lakukan karena di era sekarang. Kalau kalian di era sekarang yang namanya sapa, kamu saya saja kadang-kadang ya mungkin salah saya juga. Kenapa saya tidak menyapa duluan? Kalau kita berharap bisa selesai, jadinya ada yang urusan juga. Bisa jadi dia anaknya itu butuh kaget. Kalau saling sementara kita jangan terlalu berharap ya, itu aja. Kan saling karena kan pandemi kemarin kan memang mengikis itu. Dan tidak hanya di kita, mungkin di seluruh Indonesia, di sekolah-sekolah yang lain juga seperti itu. Oke, tapi minimal sejauh mas kan. Kalau dari masa juga tak kelihatan, tapi saya kan memburukan badan atau kali kali terdengar suara ramah gitu. Jadi seperti itu. Itu paling penting penekanannya pada kaitannya dengan budaya sekolah, kaitannya sopan, saling, sapa, senyum dan sebagainya. Saya tidak terlalu membahas terlalu jauh tentang kedisiplinan, karena nanti muaranya pada disiplin itu nanti seakan-akan kita itu ini memberikan sebuah paris dari hukuman. Padahal setidaknya kan sekolah ini kan lembaga pendidikan. Maka ketika kemarin ada seorang siswa di sidang kemudian menyatakan ini melanggar privasi saya sebagai siswa. Ya namanya sidang ya memang sidang itu kan instruksi mendadak dan datang tiba-tiba. Kolaboratif itu kan ada tentang siswa dan sebagainya. Bagaimana kita mengontrol anak-anak kita kalau kita tidak tahu apa yang dia bawa, apa isi HP-nya? Jadi teman-teman sekalian, mau ditekankan, itu bukan sebuah hal yang privasi. Kenapa harus takut juga di sini kalau tidak ada sesuatu sebenarnya kan? Kalau itu ditentukan gunting, kita baca misalnya itu aja, peruntukannya apa? Korek api, korek itu tak bukan apa sebentar. Kalau itu sudah lama tidak, apalagi ditentukan rokok, meskipun rokoknya itu rokok elektrik gitu. Itu kan tidak seharusnya dibawa di sekolah. Seharusnya kalau terbawa di tas, kenapa harus ada kita? Apalagi isinya masih banyak misalnya. Jadi semuanya yang koridor pendidik. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan itu maka ada diskusi. Jadi artinya apa? Artinya semua kebijakan sekolah kaitannya dengan siswa itu tentu sudah terukur bagaimana ke depan semua sekolah dalam hal ini sekolah kita bagaimana nanti siswa kita itu tentu kalau seseorang tidak disiplin bagaimana kehidupan hidupnya dalam misal kalau sholat tepat waktu itu tentu cerminan di kehidupan juga seperti itu tugas disesuaikan tepat waktu dan sebagainya. Jadi artinya budaya sekolah, budaya positif ini baik, ya, budaya positif ini baik. Dan kita sudah berhadapan, sudah melawan itu. Dan sudah melawan itu. Jadi bukan sebuah hal baru. Cuma kadang-kadang budaya positif di kita benturannya dengan budaya anak juga. Sekolah kok isu ini. Karena setelah bersama-sama bertemu di hampir apalagi kalau di Jawa Timur ya sudah sesuatu yang biasa. Kalau sekitar 6.30 kalau ada upacara persiapannya butuh waktu juga. Sebenarnya ini sudah tidak bisa dibantah lagi sebenarnya seperti itu. Kalau kaitannya dengan terjadi kecelakaan hubungannya sangat signifikan dengan masuk sekolah di pagi. Ya saya tanya, kenapa kamu kok terlambat? Masuk, rumahmu mana? Tarik, kamu lewat mana? Depannya teh. Nah, itu lagi sih, Pak. Oke lah. Pertanyaan saya, kamu muslim ya? Sholat itu jam berapa? Kenapa sholat asar?
Dalam seminggu atau 7 hari itu kamu sholat subuh berapa kali ya Mas? 2, 3 kali itu sudah luar biasa orang itu sholat subuh itu. Jadi begitu. Ada sholat subuh yang kayak awal, itu sampai sekolah itu jadi. Jadi pendengaran begitu. Sebenarnya itu udah positif, nanti kita lupa lebih jauh kalau ada catatan dari teman-teman kalian. Terima kasih untuk sementara. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan untuk materi pertama. Monggo, silakan Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini menarik tentang program itu juga. Dan selama ini yang menggaung-gaungkan tentang penggerak itu di secara umum saya nggak tahu ini itu kan menjadi biasa mereka yang seperti apa. Tadi sempat disinggung sama Ibu. Kemudian ketika mendengar penjelasan Bapak tadi, kok saya dipercaya? Sehingga timbul pertanyaan bahwa sejauh mana kita mengatakan bahwa merdeka itu harus melibatkan anak dalam konteks kesepakatan. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau ini adalah dan Bapak juga memasukkan ke dalam budaya itu sudah final, artinya sudah tidak bisa lagi bisa sepakat seperti itu. Tapi sebelum saya mengikuti acara pembahasan ini, ada sesuatu konsep yang berbeda yang pernah saya dengar mengenai tentang kesepakatan dan keadilan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesepakatan dan penekanan yang dilakukan sama anak sehingga antara guru panjenengan yang sekarang lagi di program bergerak dengan kami yang memiliki visi yang sama sehingga anak nanti tidak akhirnya berpikiran bahwa guru ini enak dengan tidak padahal tujuannya sama untuk kebaikan sekolah. Terima kasih. Masuk ya? Masuk? Iya. Terima kasih Oleh. Tiada Dewantara itu kata-kata yang sangat sakral bagi kami semua. Aku sih tapi kata kelima. Kita itu menuntun anak. Nah itu itu dalam dia. Ternyata begitu. Kita itu menuntun anak. Karena anak itu bagaimanapun juga seseorang yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi penuntun itu berarti kita harus salah itu kalau kita salah gitu. Kita harus tengok. Kayak dengan ada dari dia bertarani. Kalau bahasa misalnya matematika dipahami dengan disiplin, dan sebagainya. Kalau waktu kita mengajar, bagaimana dia lompat jauhnya seperti apa? Menuntut. Jadi, kalau kita tuh ngomong menuntut gitu bahasanya. Yang paling mungkin kita tidak kita tidak ini. Kok enak itu menghambat. Amanah itu kita itu dari dulu menghambat orang. Nah menghambat itu hanya bisa dilakukan oleh ayah ibu kandung atau ayah ibunya sepada anak itu. Akhirnya nanti ada ketulusan di situ. Nah kita dari dulu tidak begitu. Nah kita enggak. Ini bagus dong. Saya saja guru BK, psikologi bisa. Itu saja kadang-kadang kalau dalam bahasa agama nggak ikhlas itu. Kok sih itu? Kok sih itu dalam hati itu begitu. Padahal penggawain itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Guru dilakukan begitu. Nah, ada tugas, leleng dan sebagainya.
Sampai kemarin kan kasus kita itu kan 2 tidak naik kan gara-gara harus sakit pemerintah. Karena warnanya ketika kelas 10 itu sebenarnya itu kan harusnya dia tinggal kelas. Tapi kita kan jadi guru, anaknya gitu lah itu. Akhirnya kita kan terus punya pencerahan dia naik. Tapi kok mau naik gitu lah gitu. Tugas itu sudah iya bu, iya pak. Dia ada sekitar kita. Dia kamu apakah kita tega? Sebenarnya tidak lagi. Karena tidak apa seperti itu. Jadi kalau kita kaitannya dengan ngomong, menuntut, menghambat itu begitu. Ini kalau saya katakan di tempat di sekolah lain sebagai dalam pondok pendidikan dulu ya, ya waktu saya sekolah dulu. Kok ya? Itu seperti itu. Padahal itu pasir kalau SMA Jawa itu lumayan ya dulu. Guru SMP. Jadi guru SMP itu seharusnya yang kalau teman-teman ngomong menuntut di rumahnya juga daripada SMA sebenarnya. Karena ternyata teman-teman yang lain di luar yang dalam pendidikan ini nggak bisa mempraktekkan dengan mudah. Ya waktu aja risiko. Mau urusan juga tahu. Jadi kita cuma juga punya urusan dengan keluarga dan sebagainya. Kaitannya dengan kesepakatan. Aku marah itu. Nanti dibahas oleh material. Kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan melahirkan sebuah kesepakatan antara kan sekolah nanti dibawa ke kelas. Itu dari top down. Kalau dari itu kalau top down bottom up berarti dari bawah dari kelas. Itu nanti pengeluarannya kan nanti anak pun ada dapatnya dari budaya positif sekolah. Di kelas kita keyakinan ini maka begini maka dibawa ke dalam kesepakatan. Kalau Mas Jadi misalnya aja di kelas, kesepakatan saya dengan kalian di pelajaran saya begini ya, bla 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 bla. Ini boleh tidak boleh. Bagi yang melanggar ini maka itu lebih itu lagi. Jadi anak sudah tahu sih. Ini sebenarnya sudah salah. Kan keyakinan itu kan sangat dua hal, baik buruk, boleh dan tidak boleh. Kemudian dari keyakinan itu kita jadikan tentu yang maksudnya adalah maka kesepakatan kelas kita seperti apa di pembelajaran kita masing-masing. Itu rohnya dari bawah, dari bawah ke atas itu di bawah ketika sekolah. Jadi kalau kesepakatan di kelas di masing-masing pelajaran itu ini boleh dan tidak boleh kok saya laga pada tugas itu harus diselesaikan dan semua sepakat kenapa begitu? Dia akan merasa salah. Jadi ketika kita memberikan sebuah punishment, saja kita membohong dia, itu dia tidak akan komplain atau gimana dan seterusnya. Nanti lebih jauh dilanjutkan oleh kasihan kaitannya dengan keyakinan kelas dan yang akan melahirkan kesepakatan kelas dan itu nanti akan menjadi budaya positif di sekolah itu. Karena ada yang ngomong itu anak-anak nggak akan ngomong itu privasi saya. Kenapa di sini? Apa ibu gue kalau itu sekolah itu bakal mendidik. Dan seperti itu nanti. Emangnya nanti beli kata-kata nggak punya. Terima kasih Mas Dewi sebentar itu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menambahkan aja dari pertanyaan Pak Dewi. Kemudian tadi ada pertanyaan yang lain yang saya sampaikan dalam hubungan dengan kesepakatan itu tadi. Pengalaman saya di kelas 11 IPA 1 Pak Edi. Awalnya ini saya beri prolog dulu. Nah, setelah saya beri prolog, kemudian menyimpulkan tentang tiket. Nah, kalau tiket di pagi hari itu kan otomatis anak-anak yang tiket mungkin datangnya lebih awal dan kemungkinan berangkatnya itu juga harus lebih awal. Maka supaya tidak terburu, maka bagaimana kita cari laginya maka kelas tadi bagaimana bila ternyata ada disepakati bahwa untuk tiket dikerjakan setelah pulang sekolah. Nah, bagaimana kalau setelah kesepakatan itu ditentukan oleh anak
sanksikan bagaimana, dendanya bagaimana, masukkan sekolah. Seperti itu nanti, maka apabila ada denda, maka di kelas itu juga tidak akan marah, anaknya tidak akan karena diketahui oleh semuanya. Nah, budaya membersihkan kelas setelah pulang sekolah itulah dengan sekaligus ditata tentunya dengan apa ini kursinya dimasukkan dalam apa ini bangku, maka supaya kelihatan rapi. Masuk pagi hari itu juga kelihatan rapi. Nah, kira untuk budaya positif seperti ini itu terjadi kesepakatan dan apabila ada juga maka anak itu tidak akan merasa marah. Itu yang menyebabkan ada pertanyaan bagaimanakah meningkatkan budaya positif di dalam diri kita. Ya, kalau di dalam pikiran kita itu selalu negatif dan negatif tinggi, maka akan terjadi budaya negatif terhadap diri kita. Itu bagaimana caranya supaya budaya positif ini selalu tertanam di dalam jiwa kita. Terima kasih. Itu nanti mungkin di materi berikutnya kajian kemudian nanti berulang itu, tapi yang jelas komitmennya di positif thinking. Jadi artinya kita harus berpikir positif. Kemudian keyakinan kelas itu melahirkan kesepakatan kelas dan itu mengikat. Dan semua warga kelas, warga sekolah akan memahami itu. Oke, jadi nanti secara teknis nanti mungkin masih akan menambah lebih banyak karena ada contoh itu. Adalah biasanya itu yang ribut itu kan jedot sekolah itu kan orang di luar sana kan tidak tahu berangkatnya dari mana kesepakatan kelas itu. Kan itu terus berada. Cerita itu kan kalau di luar sana itu kita tidak paham karena mereka tidak paham kita. Kadang-kadang dari bapak teman-teman kita sendiri gitu. Kadang-kadang seperti itu kan. Dan untuk menanamkan virus budaya positif yang seperti inilah, maka kita paling tidak dari kelompok sore ini kita harus bisa memberikan apa ya? Kalau gambaran balik lagi, paling tidak ya contoh gitulah perilaku positif yang harus kita lakukan. Nanti akan ditunjukkan oleh sejarah yang betul itu. Sementara gitu ya. Cukup itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh Bapak Edi Cahyono atas materinya. Selanjutnya adalah materi dari Bapak Muhammad Rianto SP. Kepada Bapak Rianto, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semuanya. Ya, di sini saya berkesempatan untuk membahas next ya, terkait yang BBT. Di sini poin 4. Ya, jadi oke, terus lanjut. Oke, yang tiga. Oke, dari yang kita bahas tadi saya dengan Pak Devi, kita berusaha tentang konsep keyakinan kelas. Jadi di mana yang perlu kita tekankan ketika nanti kita di kelas, kita tidak boleh membuat aturan yang sangat membebankan siswa, yang sifatnya itu doktrin atau paksaan. Kata kuncinya di paksaan. Misal di kelas, misal ketika pelajaran bla 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 dilarang, yang langsung melarang secara atau tidak. Di situ kata-kata dilarang seharusnya diganti sebaiknya. Jadi kita membuat persepsi kelas itu nantinya seolah-olah siswa itu diajak berpikir bersama. Dia tidak langsung didoktrin bagaimana dia nanti melanggar atau dilarang tadi.
Jadi alangkah baiknya sepemahaman kita seharusnya di kelas itu harus bla 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 bla. Menurut kesepakatan kelas kita sebaiknya ketika jam istirahat seharusnya ini. Tidak boleh jam istirahat dilarang ke kantin. Nah, itu sifatnya berarti itu yang sifatnya keyakinan kelas yang dipaksakan. Kita kalau kita saya tadi di sini tidak boleh memaksakan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang jangan berbicara. Berarti kan jangan langsung. Jadi diganti dengan kata-kata berbicara sepenuhnya. Misal seperti itu. Jadi ini hanya pelafalan atau pemanfaatan makna supaya nanti kita nggak terbiasa, kita merasa ternyata seperti ini. Next. Nah, di sini ada beberapa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau kita peraturan, berarti nanti sifatnya tadi ada paksaan yang harus kita lakukan. Kita nggak mau di kelas, di sekolah terlalu dipaksakan. Makanya ketika di kelas, nanti kita tawarkan vokal ke kelas. Apa yang kelas ini kita sepakati bersama dengan kata-kata yang tidak boleh tadi dilarang. Si anak-anak bisa berpikir kata-kata apa yang pas. Mungkin nanti kita bisa koordinasi dengan guru bahasa Indonesia supaya makna kata yang kita ciptakan di kegiatan kelas ini bisa dipahami. Siswa merasa memiliki juga. Makanya di sini tertulis bukan peraturan, tetapi kenapa kok keyakinan kelas? Ya, ini ada beberapa contohnya terkait masalah kesehatan. Next. Nah, kalau kita lihat budaya positif, ya, itu lahir nanti berhubungan dengan ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi ada kesinambungan. Jika nanti budaya positif di lingkungan sekolah itu ada, berasal dari bawah sendiri, dari kelas itu sendiri bagaimana menyikapinya. Makanya di sini kadang juga saya pribadi ketika menjadi tatib juga bingung terus. Ternyata peraturan itu kalau dipaksakan kadang ya kurang pas untuk pembelajaran kalau di keyakinan kelas. Ya, makanya ketika kita di kelas kita selaku guru mapel berusaha untuk lunak, berusaha berpihak pada murid, berusaha untuk menuntut ya kayak tadi. Jadi katanya menuntut siswa seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas. Ini adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Jadi di sini tidak ada kata-kata dilarang, terlalu kata-katanya yang wow gitu. Kemudian di sini kesepakatan kelas kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ini ada kata-kata kami, kita, seharusnya seperti ini. Nah ini nanti coba kita praktekkan. Ya mungkin selama ini saya pribadi kadang masih kenapa ketika saya tugas cuma 1 minggu, ternyata anak-anak ya butuh mendapat tekanan, ternyata itu juga salah. Ya, kita tawarkan baiknya bagaimana kesepakatan kelas itu. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kata-kata kami, kita, buat Anda seharusnya seperti ini. Nah, itu tidak mulai dihilangkan. Kata-kata nanti ketika nanti kita mengajar di kelas. Nah, dalam proses penanganan keyakinan kelas ada 2 hal antara tabel T dan D. Kalau kita analisis, kalau tabel T, ini kan ada tabel T, tampak seperti contohnya saya tidak terlambat. Ternyata tidak tampaknya seperti ternyata anak itu sering terlambat. Jadi ini yang dipakai tabel T misalnya untuk hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, ini harapan kita terlalu apa ya? Antara kiri dan kanan, baik jelek. Sesekali kita nanti kalau saya analisis kita harus lebih menggunakan tabel D. Misal terlihat anak itu berempati kepada temannya. Anak itu berusaha membantu temannya meminjam bolpen. Apa yang kita lihat dalam keseharian. Tetapi dengan yang kita dengar seharusnya dengan kita polpen tadi sudah ada peminjam, bolehkah
saya pinjam poin. Terus misalkan kebersihan ketika saya datang kelas, saudara Andi, bolehkah saya minta tolong seperti itu. Jadi kata-kata yang dipakai itu ketika kita terdengar itu harus siswa itu juga mendengarkan apa yang kita ucapkan dengan kata-kata yang jadi minta tolong. Nah seperti itu. Kemudian yang berperilaku sebagai figur, kita sebagai guru seharusnya berperilaku yang baik dengan cara berjalannya. Ya kita harus semangat. Kemudian ketika siswa yang perilakunya kurang pas, ada yang duduk di meja dan sebagainya, kita berusaha untuk meningkatkan. Jadi korelasinya, ketika kita keyakinan kelas itu yang kita terapkan tabeli ini lebih lentur. Apa yang kita lihat dikorelasikan dengan apa yang kita dengar dan perilaku kita di dalam kelas. Oke, next. Nah, coba kita amati. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sifatnya nanti lebih konkret. Kalau yang keyakinan kelas bersifat abstrak karena menyangkut keseluruhan. Tapi di sekolah yang sebelum pembelajaran dimulai, di sini lebih menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian yang paling bawah, jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini lebih arah bagaimana kita nanti keselamatan harus dijaga. Jadi lebih abstrak dan keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama. Next. Oke, ini yang perlu kita. Nah, ini yang kadang saya juga baru tahu. Ya, ketika mengikuti program guru ternyata kita dalam tanda kutip tidak ada materi dihukum oleh penghargaan. Dalam kaitannya ini ternyata kita memberikan penghargaan itu kalau kita belum tidak boleh. Kurang pas. Bukan yang kata tidak boleh saya revisi, tapi kurang pas. Karena apa? Ketika kita memberikan sesuatu, anak itu nanti akan terbiasa dulu. Kalau nggak ada sesuatu apa, saya nggak akan bekerja, saya nggak akan mengerjakan tugas, saya tidak akan bla bla bla. Dengan dampak nanti seperti, nah ada jangka pendeknya seperti apa. Sampai nanti kalau kita amati, nah mengurangi ketepatan. Kemarin ada yang dicontohkan ketika orang yang suka lukis, ketika ada dikasih sesuatu penghargaan, nanti kalau lukisan selesai, malah nggak selesai, karena berpikiran, oh aku nek mari lah dia. Padahal kalau kita membahas tentang seni nggak bisa dibatasi. Kalau kita, nah ini penghargaan merusak hubungan. Semisal Pak Wadus peringkat 1, Pak Publis peringkat 2. Teman baik ada. Suatu saat Pak Publis peringkat 1, sehingga kadang-kadang teman yang turun itu kan masa aduh gara-gara kau jokin teman saya kadang, nah itu yang perlu kita evaluasi. Ya ternyata ada kalanya penghargaan itu tidak boleh diterapkan secara berlebihan. Ya, jadi kita harus koreksi itu sejauh mana kita memberikan hal itu. Next. Nah, mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi interaksi. Jadi dengan penghargaan katanya itu orang berpikir, kok nggak cepat selesai? Apa yang pada penelitian yang ada di Eropa, bahkan ketika diberi penghargaan itu tingkat ketepatannya itu merasa kurang. Ya, karena fokusnya ke penghargaan, ketepatan dalam penyelesaian. Durasi waktunya 10 menit tambah 12 menit. Disuruh pilih A, malah milih B. Oke, next. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ini kita berusaha setelah keyakinan kelas, ternyata kita harus tahu mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang arahnya di sini misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bagian konsekuensi. Jadi tidak semua itu arahnya ke hukuman. Ya, jadi dikurangi hukuman. Kata kuncinya menurut saya seperti itu. Karena ada beberapa hal itu memang konsekuensi dari sesuatu tersebut di kelas. Oke, lanjut. Nah, sama, next. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ternyata terkait identitas yang gagal itu adalah hukuman. Ya, di hukuman itu ya lebih kita harus mengurangi hukuman. Ya, mungkin kita ini masih belajar, saya Pak Pandu dan sebagainya. Arahnya harus ke restitusi. Kita tawarkan balik ke siswa. Kenapa kamu telat?
bla bla bla. Kok telat? Baiknya nanti ke depan seperti apa kamu? Malah kamu harus lari dan sebagainya. Jadi cara yang tepat ketika melakukan disiplin misalnya ada konsekuensi secara netral, posisi di tengah kita yang paling aman, yang positif itu mengajak siswa bagaimana baiknya supaya hukuman itu dia tidak terbeban. Makanya dia suruh pilih solusi sendiri atau nanti ke depan jika dia melanggar seharusnya seperti apa. Next. Nah, materi berikutnya yaitu terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Coba kita amati. Semua manusia sama. Ya. Kita membutuhkan yang paling utama bertahan hidup. Ada kalau materinya ekonomi dari dasarnya pangan papan. Ya, jelas ini tujuannya adalah kita bertahan hidup. Tidak kemungkinan ada 4 hal dalam kebutuhan dasar manusia, baik itu yang kita di masyarakat dan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama cinta dan kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, dan yang terakhir ada kebebasan. Kelima hal ini nantilah yang nantinya menjadi tolak ukur kita, menjadi kebutuhan dasar manusia dan tanda kutip harus bersifat positif, berlebihan tidak boleh. Ya, next. Lanjut, jika ada masalah-masalah yang tadi ada kebijakan kepala sekolah, ternyata ada beberapa guru yang menyatakan ini adalah kebutuhan beliau terkait kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, masalah kebebasan. Jadi ada suatu kebijakan kepala sekolah itu dievaluasi oleh guru, ternyata ada beberapa hal yang nampak di sini. Ternyata semuanya juga nampak terkait dengan kekuasaan sampai terakhir yaitu kebebasan. Berikutnya, oke. Sebelumnya, oke. Semisal gini, kalau kita membahas tentang tadi tentang kebutuhan atau yang disebut sebagai ini dunia berkualitas. Jadi yang terakhir materi kita yaitu dunia berkualitas menyatakan pribadi kita mempunyai hal yang istimewa, suatu yang lebih. Misal, kalau saya tanya ke Pak Muklis, orang yang terpenting dalam hidup Anda itu siapa? Orang tua. Berarti kan kita selain diri itu berarti ada orang lain. Mungkin di sini ada Pak Wanus. Ini pencapaian terbaik dalam hidup Anda, Pak Wanus. Selama satu apa ya? Selama di target atau selama di pencapaian terbaik. Kan hidup kan ada pencapaian terbaik. Oh saya pernah gini, oh bisa bagaimana? Oh pencapaian terbaik Anda dalam karir itu. Alhamdulillah lulus kuliah. Jadi Pak Wanis dulu kuliah S1 pendidikan sejarah UM. Dan kemarin dosennya salam ke Pak Wanus. Jadi dosennya Pak Dayat dan salam. Karena salah satu murid paling interaktif ketika di kuliah dulu. Ya, nanti tanggal 17 ditunggu di Singapura Pak Wanus. Oke, untuk Pak Sudi, nah, terakhir. Nah, ya dari Pak Sudi, kita sebagai seseorang yang berkualitas. Tadi yang hal yang Pak Sudi banggakan. Tadi kan pencapaian terbaik. Sekarang hal Pak Sudi yang bisa dibanggakan itu apa aja? Apa aja Pak Sudi? Dari sendiri, dalam olahraga atau yang lain? Tidur ini. Pak Sugi merasa bangga ketika menjadi juara 1 bulu tangkis. Ya, ini Pak Sugi. Beri aplaus untuk Pak Sugi. Jadi ada hal-hal dari kita selaku guru punya kualitas diri juga yang perlu kita pahami. Dan itu nantinya harapannya kita salurkan ke siswa supaya punya sesuatu yang istimewa. Nah itu dia kita. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini langsung pertanyaan atau ada kesempatan satu pertanyaan Bapak Ibu untuk sama ini. Pak Bulis. Baik. Saya
Terkait kurikulum merdeka, di sini yang saya menyinggung adalah tentang kebebasan, di mana dalam awal penerapan kurikulum merdeka ini yang dirasakan guru maupun siswa, khususnya siswa, itu masih merasakan belum ada kebebasan. Di sini berarti banyaknya tugas yang menumpuk yang diberikan guru. Dan sedangkan saya sendiri sebagai guru yang menerapkan kurikulum merdeka baru tahun ini, saya juga hakikatnya merdeka belajar itu seperti apa dan bagaimana cara memotivasi atau cara mengubah statement mereka bahwasannya murid itu mesti dikasih tugas, tapi siswa merasa kurikulum merdeka itu mereka merdeka, nggak banyak tugas, mungkin seperti itu. Bagaimana sejatinya kurikulum merdeka itu kayak apa dan kebebasan siswa itu seperti apa? Karena siswa merasa itu belum merdeka karena banyak tugas. Poinnya adalah itu. Terima kasih. Ya, saya jadi jadi kalau kita bahas tentang merdekanya guru itu seperti apa? Jadi misal di kelas kemarin hari Kamis, tadi pagi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi di situ saya berusaha menjadikan siswa itu aktif. Yang pertama, terkait mungkin yang IT berhubungan dengan infografis, ya ada yang suka misalnya gambar, artikel, artikel gini. Siswa diberi kebebasan, kira-kira tugas yang kamu lakukan itu bentuknya seperti apa? Itu kalau menurut saya. Ini jangan dulu selaku kurikulum di sini ya. Jadi bentuknya seperti apa? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu produk yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Dan itu kebebasan dari murid untuk memilih. Kita tidak boleh menjustifikasi, harus model seperti ini. Meskipun nanti ada keterlambatan, kita harus mengontrolnya lagi. Ya. Terkait merdeka berikutnya, kok saya kok tugas banyak? Beda kalau SD setahu saya nggak ada PR. Nah, ini kalau di SMA, kalau siswa itu tidak kita bebankan ke tugas, maka tingkat dialektikanya atau berpikir analitisnya mereka akan kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kaitkan, kalau nggak ada tugas, berarti nanti di situ siswa kelas 10 sampai 12 akan misalnya itu tidak kerasan, baik itu di rumahnya sendiri. Karena kalau anak menginjak dewasa usia SMA biasanya ngopi, bola dan lain sebagainya. Yang penting faktor mungkin yang perlu kita evaluasi banyak tugas yang diberikan oleh guru itu harus disesuaikan dengan cara menawarkan sekali-sekali siswa itu tugas apa yang Anda pilih. Ya, misalkan infografis, itu ya artikel, itu lagi bentuk ini produk seperti apa, kita salahkan saja ke anak kayak seperti itu mungkin Pak Mungkin nanti bisa dilanjut untuk dulu tentang konsep merdeka seperti apa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita langsung ke Bu Lulu Madria untuk menyampaikan materi terakhir. Kepada Bu Lulu, silakan. Terima kasih. Saya lepas dulu ya. Terima kasih waktu yang diberikan dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hebat. Ya, pertama sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya meneruskan dari jawaban dari kalian untuk pertanyaannya dari Pak Muklisin tentang kebebasan. Kebebasan murid di sini, ya baik Pak Muklisin. Seperti tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Ian bahwa kebebasan di sini, kita di sini adalah seperti kita itu mengajari ketika kita tidak bisa mengajari seekor ikan untuk terbang, sampai kapanpun dia akan nggak bisa, kelihatan bodoh Pak. Okay. Kalau kita mengajari burung untuk berenang, sampai kapanpun burung juga akan kelihatan nggak pinter, gitu. Nah, makanya ini kita berikan kebebasan di sini adalah yang pertama kita melakukan pemetaan dulu Bapak Ibu.
Jadi ya, kalau di SMA Puri sudah kita lakukan, yaitu melalui tes diagnostik kemarin itu. Mungkin Bapak Ibu sudah diberi semuanya, mudah-mudahan sudah dibaca. Oke, hasilnya anak ini suka belajar menggunakan cara belajar seperti apa gaya belajarnya? Apakah dia auditori, suka mendengarkan, ataukah dia kinestetik, suka ya menggunakan gerakannya, gerak tubuhnya, ataukah dia suka yang satunya lagi auditori, kinestetik, visual, apakah dia suka visual, suka membaca saja, nggak perlu yang lain. Nah, seperti itu. Di situ di tes diagnostik kemarin sudah ada hasilnya. Ya, dari situ kita bisa menentukan, Pak. Nanti tugas-tugasnya anak ini akan diberi seperti apa. Meskipun materinya sama, tapi tugasnya beda. Cara penyampaian materinya juga beda. Dan juga kontennya ini juga beda-beda, Pak. Gitu. Jadi anak seperti kalau di dalam pelajaran job vacancy kemarin di bahasa Inggris itu ada istilah kalau kalian mencari pekerjaan yang kalian senangi, ya, kalau kalian akan mencari pekerjaan yang kalian senangi, maka kalian tidak akan pernah merasa bekerja sepanjang hari. Maksudnya kalau kita bekerja dengan sesuatu yang kita senangi, waktu itu cepat berlalu. Begitu gitu. Makanya kalau anak-anak kita dikasih kerjaan, meskipun tugasnya banyak, tapi mereka senang, maka mereka tidak akan merasa bosan. Gitu. Jadi mereka memerdeka melakukannya. Itu yang kita haruskan. Kita kelompok-kelompokkan. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi saya, yaitu yang sebelumnya, Pak. Ya, 5 posisi kontrol. Saya ingin bertanya dulu sebagai pertanyaan memantik untuk Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kalau Bapak Ibu menemukan sebuah apa ya ini namanya, seorang anak yang datang terlambat di jamnya Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Oh, ditanya dulu kenapa salah ya, kemudian ada yang dibiarkan saja masuk. Oke, ada lagi yang lainnya? Mungkin atau disuruh pulang langsung. Ya, itu baik, kita lihat sekarang apa yang dibutuhkan. Ini ya 5 posisi kontrol untuk menghadapi siswa yang melakukan tidak yang melanggar ya keyakinan kelas. Ya, yang pertama, apakah kita sebagai guru ya pernah mendapatkan hal seperti ini? Kalau Bapak Ibu menangani siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan sekolah, apakah sebagai penghukum tadi, kemudian ataukah sebagai pembuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah pemantau, ataukah manajer? Kita lihat yang pertama, penghukum. Ya, sebagai seorang penghukum biasanya dia akan menghadik, ya, tunjuk-tunjuk, pokoknya anaknya akan dimarahi ya bisa-bisa. Nah, itu biasanya itu adalah tipe penghukum Bapak Ibu. Misalnya kata-kata yang dilakukan seperti itu. Kalau kamu tidak lakukan yang atas ya, nah, itu mengancam, ada ancaman di sana. Kalau hal seperti itu dilakukan, maka itu hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir dampaknya adalah dia akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak akan melakukan perubahan. Bagaimana dengan para guru yang membuat orang merasa bersalah? Nah, ini ada kata-katanya. Kemudian dari orang yang membuat orang lain yang merasa bersalah tadi, itu akan dampaknya adalah dia akan, siswanya tadi akan merasa rendah diri.
Itu ya, karena dia sering kali disalahkan. Nah, apa ya? Iya, itu sering disalahkan itu. Akan minder jadinya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau tipe sebagai teman Bapak Ibu? Ya, teman ini. Jadi dia akan guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan demi ibu ya nak. Lakukan demi bapakmu ya nak. Nah itu masalahnya salah gitu ya. Maka anak yang diperlakukan seperti ini akan mengalami ketergantungan. Malah nanti akan dibantu kok sama bapak guru yang ini, atau nanti saya akan dibantu oleh ibu guru yang ini kalau saya melakukan kesalahan lagi. Nah gitu. Dan apabila bapak ibu melakukan itu, maka hasilnya dampaknya adalah lemah. Anak tersebut akan menjadi anak yang lemah, tidak mandiri. Ya, nah itu. Kalau kemudian bagaimana dengan pemantau? Kalau pemantau ini biasanya guru akan melakukan ya mengukur sebagainya itu. Apa peraturannya sudah tahukah? Gitu, biasanya itu. Ya, jadi anak itu akan menyesuaikan diri, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dampaknya adalah ini mereka akan melibatkan diri pada sanksi, yang menyesuaikan diri atau dengan sanksi ataupun hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang sebagai pemantau tadi. Kemudian bagaimana dengan posisi sebagai manajer? Kalau manajer ini adalah posisi yang sangat tinggi Bapak Ibu. Harapan kami adalah Bapak Ibu nanti melakukannya seperti ini. Ya. Jadi guru akan mengajukan pertanyaan seperti katanya Pak Sultan tadi. Kenapa kok lambat? Dengan alasannya apa dan sebagainya. Kemudian baru apa yang kita yakini? Apa kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kita, sebagainya. Nah, baru bagaimana cara memperbaikinya. Ya, ini adalah fungsi sebagai manajer. Di sini tugas kita, apa yang kita lakukan itu akan membuat siswa kita semakin kuat, ya, menguatkan diri. Dan dampaknya adalah dia akan bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia akan memperbaiki dirinya, itu Bapak Ibu. Jadi tergantung nanti setelah mengikuti setelah mengikuti sosialisasi budaya positif hari ini, Bapak Ibu apakah nanti akan melakukan ya posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya, ataukah sebagai teman, sebagai pemantau yang akan mengharapkan imbalan ya, dari orang lain, nanti anak-anak akan seperti itu, ataukah yang ini yang sebagai manajer, maka anak-anak kita nanti akan menghargai dirinya sendiri dan hal itu tidak akan menantikan bahwa dia juga, kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, pasti dia akan bisa menghargai orang lain. Itu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara menjadi ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah kata-kata dari seorang ini yang posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah berusaha melakukannya. Nah, itu lebih keras lagi sebagai pendukung. Ayolah, kalau sudah seperti itu ya, itu ada sebagai teman. Itu bukannya kita membuat dia merasa bersalah atau itu apa, tapi mereka akan menjadi tergantung pada kita. Apakah
kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, nah ini biasanya yang dikatakan kalian tadi suka memberi hadiah. Ya. Dan yang manajer, bagaimana kamu bisa menyesuaikan jadi anak diajak dialog. Oke, berikutnya Pak, bagaimana kita bisa melakukan sebagai manajer ini Bapak Ibu kita lakukan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, Bapak. Segitiga restitusi ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yang ini, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini, ketika anak jelas-jelas melakukan pelanggaran, misalnya tadi sepatunya tidak sama dengan aturan yang diberlakukan di sekolah atau keyakinan sekolah, atau mungkin anak terlambat dan sebagainya, terlambat masuk kelas atau terlambat sekolah, biasanya kita tidak boleh langsung menghukumnya, tapi kita bisa melakukan ini sebagai manajer. Ya, kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin bapak ibu juga bisa mengatakan kalau ada yang terlambat seperti dilakukan yang kemarin itu, ada anak terlambat, dia akan mengatakan, ya kemarin juga ada yang terlambat mas, seperti itu sampai ini. Ya, kemudian ini, dan kalau bukan satu-satunya yang terlambat, itu banyak yang terlambat. Tapi, nah ini berikutnya melakukan validasi tindakan. Ya, melakukan validasi tindakan yang salah. Tuh, ditanya, kira-kira apakah tadi itu yang kamu lakukan dengan terlambat ini sudah benar? Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Nah, dia akan merasa, oh iya Pak, dia akan mengakui sendiri. Kemudian berikutnya, kalau dia sudah merasa dia bersalah, maka kita bisa memasukkan ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa juga mengangkat harga dirinya lagi. Nanti seperti saya lihat kemarin itu Pak yang mengatakan, nah kamu nanti pengen jadi apa? Oh saya pengen jadi apa Pak? Polisi. Ya pengen jadi polisi Pak. Ya kapal, pindah kapal. Oke, kan jadi papa, jadi polisi. Itu kira-kira harus seperti apa latihannya ya? Harus disiplin Pak. Oke, disiplin. Ya, oke, kalau disiplin. Kira-kira kalau datang terlambat ini disiplin apa tidak? Jadi besok apa yang harus dilakukan? Ya saya akan berangkat pagi Pak. Bangun pagi, berangkat ke sekolah pagi. Tuh. Dapat saya akan melakukan hal-hal seperti ini. Nah ini sehingga kalau kita lakukan seperti ini di setiap kali kita menangani anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, maka kita tidak akan membuat si anak ini merasa tergolimi atau merasa tersakiti, direndahkan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, silakan. Oke, bisa. Salah anak itu kenanya lebih dulu kan ya. Akan tetapi ada suatu tindakan siswa dia tahu kalau dia itu melanggar karena keterbatasan kemampuannya, maka dia terpaksa melanggar itu. Contoh misalnya di sekolah ini diwajibkan pakai sepatu hitam. Kemudian anak ini ternyata pakai sepatu hitam putihnya. Ya, setelah katanya, loh, kenapa kamu pakai sepatu putih itu? Iya, sepatu saya hitam. Ini tidak punya satu lagi.
kesempatan untuk argumen atau membuat alasannya itu sepakat atau tidak. Nah, yang saya khawatirkan kalau peraturannya seperti ini harus seperti ini mestinya. Nah, seperti itu seolah-olah tidak ada kebijakan, padahal setiap aturan itu harusnya ada sebuah kebijakan. Sama dengan siswa kita, karena sudah membuat aturan-aturan seperti ini. Nah, untuk kebijakan ini loh, ya kan, kita rasakan berkurang, ya, atau mungkin tidak ada. Kalau dia seperti ini, langsung disalahkan, baik itu siswa maupun guru, ya. Nah, jadi bagaimana untuk Mungkin contoh kita tidak ikut upacara ketika ya, nah, contohnya tidak ada kesehatan kan? Nah, langsung kok Jika saya di baris suara saya, kalau saya sama disuruh pakai, karena satu ada siswa yang memang sakit, saya suruh untuk istirahat karena isoman dari sekolah juga seperti itu. Orang sudah suruh istirahat aja di rumah, izinnya bukan izin sakit tapi bukan ada surat dokternya, tapi cukup izin orang tua ketika saya suruh untuk istirahat atau izin sakit. Ada yang izin karena keluarganya itu ada yang meninggal sehingga tidak bisa hadir juga. Nah, kenapa tidak proses dulu ke alasnya atau apa? Saya cek dulu, tidak seperti ini saja. Saya tidak menyalahkan mungkin waktu itu alasannya saya itu senang cek pakai. Nah seperti itu saya tidak senang cek pakai. Ada alasannya banyak. Itu soal ada pelanggar, banyak yang melanggar. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, harapan itu yang terjadi di sekolah kita, Pak ya. Mudah-mudahan itu adalah sebelum kita mengikuti pengimbasan ini, Pak. Untuk berikutnya, mudah-mudahan yang kemarin melakukan itu kalian ikut apa enggak? Iya. Mudah-mudahan nanti dengan pengimbasan ini dan mudah-mudahan juga yang membuat ini tadi kebijakan yang seperti itu tadi untuk melakukan penghukuman posisi sebagai penghukum ya Kak. Ya, itu penghukum, maka mudah-mudahan nanti tidak mengikuti guru penggerak. Sehingga tahu bagaimana cara memperlakukan siswa-siswa yang seperti itu. Kemudian juga kami akan juga berusaha nanti barangkali ya, tapi akan mungkin dari teman-teman saya dan juga teman-teman Pak Ria dan nanti juga akan berusaha untuk memberikan masukan Pak untuk berikutnya bahwa kebijakan yang seperti ini seharusnya kita melakukan seperti ini, segitiga restitusi, gitu ya. Itu tidak akan itu tidak akan merugikan sekolah dan tidak akan merugikan anak maupun tidak akan merugikan merendahkan wibawa dari tim tatib. Saya kira begitu dan anak-anak mestinya nanti akan mereka semakin menghormati, gitu. Bukan mereka benci. Karena kalau kita memberikan hukuman pada seorang anak, itu yang terjadi adalah rasa benci pada yang menghukum. Itu biasanya ya Pak ya. Saya masih ingat dari dulu itu ketika saya waktu SMA, ya saya juga diusut seperti itu Pak. Membuat bendera sampai jam 10 siang. Nah, tapi di sana ya yang terjadi itu bukan sesuatu yang oh ya saya harus
bukan kesadaran yang dari hati akhirnya Pak. Gitu, bukan dari hati tapi yang ada segala rasa benci dan sebagainya ketika melaksanakan setelah melaksanakan itu. Nah itu. Terima kasih atas ya saudara. Ada tidak? Mohon dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian kegiatan pembiasan pengimbasan budaya positif oleh program guru penggerak angkatan Wisma SMA Negeri 1 Buri Kabupaten Mojokerto telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada satu pantun. Ini adalah tema dari Aten. Dan saya mewakili dari guru bahasa Indonesia. Juga saya berkata dari Pak Zen ya. Sore-sore ke rumah gubernur. Cantik dong. Saya ulang. Sore-sore ke rumah gubernur. Sambil membawa jamu muda. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya,